Tapi ada yang menarik ini Gus, ketika kita bicara tentang bagaimana penanggulangan bencana, kemudian ada keputusan Menteri nomor 71 2022 ya 21 Gus. 21 kemudian ada hal yang mungkin perlu kita cermati nih guys ketika bicara penanggulangan bencana, karena memang secara institusi ada juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian secara kementerian itu Menteri Sosial juga pernah menerbitkan peraturan Menteri nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Nah, di dalam Kampung Siaga Bencana itu bahkan sampai kepada bagaimana berkegiatan, bagaimana organisasi-organisasi kegiatan organisasi sampai ke yang luar biasa di sana juga sampai ke SDM Kampung Siaga Bencana. Itu mulai dari ada Tagana, ada Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, organisasi sosial, LSM, dan seterusnya. Nah, 2011 memang belum lahir Undang-Undang Desa, jadi wilayah itu yang mungkin memang belum tersentuh. Tapi yang kemudian menjadi tantangan adalah ketika sudah ada peraturan Menteri Sosial 128 2011, kemudian hari ini ada keputusan Menteri Desa, ini mungkin bagaimana mensinergikan atau melakukan jadi mungkin ini bagian yang menarik menurut saya untuk kemudian menjadi catatan, artinya menjadi catatan untuk buku panduan dari Badan Penanggulangan Bencana sudah ada, kemudian surat dari peraturan Menteri Sosial juga sudah pernah terbit dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah efektif itu masih berjalan agenda-agenda itu, karena memang seperti teman-teman dari Tagana juga masih ada dan seterusnya. Ini mengkolaborasikan atau mensinergikan ini menjadi tantangan yang menarik, dan kemudian bagaimana dana desa untuk pemanfaatan itu secara sistem administrasi keuangannya juga seperti apa, ini juga menjadi tantangan juga untuk melakukan sinergi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, kemudian teman-teman di Kementerian Keuangan, BPKP, karena ada Siskudes yang juga dikembangkan. Saya hanya berpikir jangan sampai aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang banyak ini itu kemudian menjadi beban di teman-teman penyelenggara pemerintahan di desa, karena pada akhirnya memang yang kita rasakan atau yang mungkin sempat kita serap seperti yang tadi Gus Ivan sempat sampaikan tentang IDM, IBD dan Indeks Pembangunan Desa dan seterusnya, yang sebenarnya secara data mungkin ada bagian-bagian yang sama, profil desa dan seterusnya. Ini sepertinya tantangan lain yang menarik, karena bicara tentang daulat data desa, kekuatan desa menguasai data, itu juga menjadi sesuatu yang akan luar biasa memajukan desa-desa, menguatkan desa-desa. Ya salah satunya adalah menguatkan pemahaman desa tentang daulat data dan kuasa datanya. Dan jangan sampai bahasa statistik atau keperluan angka-angka ini adalah bahasa kemudian mencari data untuk keperluan supradesa. Desa tidak punya cukup kekuatan, sehingga ketika data-data itu dihimpun kemudian akhirnya ya kapitalis yang kemudian mendapatkan manfaat untuk memetakan di mana dia harus melakukan
penguatan-penguatan, menjadikan supradesa menjadi lebih mudah untuk mengendalikan desa. Ini juga jangan sampai ini terjadi. Ini mungkin catatan-catatan ini menjadi menarik untuk kita, tetapi yang jelas semangat tentang bagaimana penanggulangan penanganan bencana ini menjadi semangat yang mesti kita apresiasi bersama. Tetapi bagaimana kemudian semua itu tersinergi, terkolaborasi dengan baik lintas kementerian, badan dan lembaga, ini menjadi bagian yang menjadi penting. Saya pikir itu Gus tambahan yang mungkin bisa saya sampaikan, karena memang ada bagian-bagian dari institusi yang sekarang menangani bencana juga sudah mulai menyadari desa, bagaimana di tingkat RT dan seterusnya, dan semangat yang sama ini paling tidak harus benar-benar menjadi kekuatan untuk desa, menjadikan desa tangguh dalam segala hal.